Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kemudian selalu semangat belajarnya walaupun kita masih daring ya. Nah, ketemu lagi dengan Miss April dalam mata pelajaran matematika ya. Nah, kali ini matematika untuk kelas 9. Kemudian untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu masih melanjutkan materi pada bab 3 yaitu transformasi geometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai translasi ya atau pergeseran. Nah, kali ini Miss April akan bahas mengenai refleksi atau pencerminan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi kalian simak baik-baik video yang akan Miss April tampilkan saat lagi ya. Selamat menyaksikan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai translasi. Nah, kali ini Miss April ulang sedikit mengenai arti dari transformasi geometri. Ya, transformasi sendiri adalah sebuah perubahan. Jadi kalau transformasi geometri itu adalah suatu perubahan atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi yang lain sehingga dihasilkan x aksen, y aksen. Nah, transformasi geometri terdiri dari 4 bagian. Ada translasi atau pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi perkalian. Pada kesempatan kali ini, Miss April akan membahasnya mengenai refleksi atau pencerminan. Ya. Pencerminan atau refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, dari hasil refleksi itu maka didapat titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Jadi antara titik dan bayangan jaraknya akan sama dengan cerminnya ya. Lalu yang kedua, bentuknya sama tetapi posisinya terbalik. Nah, ini seperti saja kita bercermin. Saat kita bercermin dan ketika kita mengangkat tangan kanan, nanti yang akan tertampil di cermin adalah tangan kiri yang terangkat ya. Kemudian yang ketiga adalah dia ini mempunyai sifat yang sama seperti simetri lipat. Kita sudah pernah mempelajari di SD simetri lipat ya. Saat punya contohnya, misalnya ada kucing, dia bercermin ke sebuah cermin. Nah, garis hijau ini adalah cermin. Dari cermin ke posisi kucing ini mempunyai jarak sekian meter. A meter disebutkan di sini. Kemudian nanti bayangannya yang terbentuk juga memiliki jarak yang sama. Besar jaraknya sama dengan bayangannya atau posisi awalnya ya. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, pencerminan terhadap sumbu X ya. Jadi refleksi itu ada beberapa bagian atau konsep ya. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kalau kita bicara tentang sumbu, maka kita akan berhubungan dengan koordinat kartesius. Nah, pencerminan terhadap sumbu X di sini Miss April punya titik awalnya nih. Titik awalnya adalah P. Ya, A, B akan dicerminkan terhadap sumbu X ya, maka bayangannya akan jatuh di sini. Nah, ini jadinya P aksen A, min B ya. Jadi konsepnya adalah jika titik awal dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A, min B ya. Yang berubah adalah Y-nya atau posisi sumbu B-nya ya, titik B-nya ini jadi negatif. Contohnya, tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan sumbu X. 3,2 berarti adanya di sini ya, 3,2. Nah, akan dicerminkan kepada sumbu X berarti di sini ya. Berarti nanti dia akan ada bayangan di sini. Jadi 3,-2 benar ya. Ada 3,-2. Nah, ini adalah konsep dari pencerminan terhadap sumbu X.
Selanjutnya ada lagi pencerminan terhadap titik asal atau titik pusat. Kalian pasti tahu ya titik pusat. Nah, titik pusat itu ada di sini. Sekarang misalnya punya sebuah titik awal di sini, A, B, akan dicerminkan terhadap titik pusat titik 0 ini, ya. Maka bayangannya akan jatuh di Nah, bayangannya nanti akan jatuh di sini, ya. Jadi ini mempunyai titik koordinat min A, min B, ya. Karena ini posisinya ada di ruas Q, kemudian ada di bagian bawah koordinat kartesius atau ada di kuadran ketiga, ya, min A, min B. Nah, konsepnya adalah P, titik awal P mempunyai titik koordinat A, B dicerminkan terhadap titik pusat atau titik 0,0, maka bayangannya akan menjadi min A, min B. Contohnya, tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap titik pusat. 3,2 berarti ada di sini. Kemudian dicerminkan terhadap titik pusat. Berarti bayangannya akan sama. Jadi jarak ke sini akan sama dengan jarak yang ini juga, ya. Jadi didapat bayangannya adalah min 3, min 2 gitu ya. Nah, selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Nah, nanti di sini misalnya punya contohnya yaitu titik ini P, titik awalan P dengan titik koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nanti bayangannya akan ada di sini. Didapat P aksen adalah B, A. Nah, kalau dirumuskan bentuknya menjadi seperti ini, ya. Jadi titik awal dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi B, A atau dibalik ya. B, A gitu ya. Contohnya, tentukan bayangan titik 4,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. 4,1 adanya di sini. Nah, ini 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya akan jadi 1,4 ya. Oke, selanjutnya ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Bagaimana ini pencerminan terhadap garis X sama dengan H? Nanti ada garis yang membagi atau garis yang membagi tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini adalah garis X sama dengan H. Nanti H ini bisa berupa angka, ya, bisa berupa angka. Kemudian di sini Miss April punya titik awal P, titik P yaitu titik koordinatnya A, B. Nanti akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi di sini P aksen didapat dari 2H dikurangi A, B. Jadi 2H, 2 dikali H dikurangi A, B ya. Maka kalau dirumuskan menjadi seperti ini ya. Nah, H di sini nanti akan berupa angka, jadi disubstitusikan ke rumus bayangannya ya. Jadi 2 dikali angka dari H dikurangi A, B. Contohnya, tentukan bayangan titik P 2,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4, titik P 2,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Maka didapat 2 dikali 4 dikurangi 2,2, hasilnya P sama dengan 2 dikali 4, 8 dikurangi 2 sama dengan 6,2 ya. Nah, itu merupakan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Lalu
Ada lagi pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini adalah garis Y sama dengan K yang membagi tegak lurus terhadap sumbu Y, ya. K di sini nantinya juga akan berupa huruf, ya, kalau pada soal. Ada titik awalan, titik P, dengan titik koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, ya. Maka nanti bayangannya akan jatuh lurus berada di sini. Nah, bayangannya mempunyai rumusnya ini. A, 2 dikali K dikurangi B. Ya, jadi jarak ke sini dengan ke sini akan sama. Nah, kalau dirumuskan bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi titik awal PA, B dicerminkan terhadap titik garis Y sama dengan K, maka bayangannya akan A, 2K dikurangi B. Nah, contohnya tentukan bayangan titik P 4,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, 4,2 di sini kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Maka titik bayangannya ada di sini. Ya, jadi P aksennya 4,2 dikali K-nya ini kan 4, ya, 2 dikali 4 dikurangi 2, maka didapat jadinya 4,6. Oke, paham ya? Nah, secara garis besar telah Miss April simpulkan ini merupakan rumus umum dari refleksi, ya. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan berubah menjadi X, min Y. Lalu kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan menjadi min X, Y. Ya, kemudian ada garis Y sama dengan X, ya. Titik P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya atau pencerminannya menjadi Y, X. Ya, dibalik. Kemudian ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya akan menjadi negatif semua, min Y, min X, ya. Kemudian ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y, ya. Lalu ada lagi titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangan titiknya adalah mempunyai rumusnya 2 dikali H dikurangi X, Y. Ya, lalu yang terakhir, titik P dengan titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangan yang terbentuk adalah X, 2K dikurangi Y. Nah, nanti K dan H ini dimasukkan ke rumus bayangannya, gitu ya. Nah, untuk tugasnya adalah kalian harus mengerjakan dan menyelesaikan soal ini ya. Sebuah segitiga ABC yang koordinatnya A titik koordinatnya 2,5, B 8,3 dan C 3,-1. Tentukanlah hasil pencerminan terhadap A. Pencerminan terhadap sumbu X, B. Pencerminan terhadap titik 0,0, C. Pencerminan terhadap Y sama dengan X, D. Pencerminan terhadap X sama dengan H, dan E. Pencerminan terhadap Y sama dengan K. Ini K ya. Oke, itu tadi materi mengenai refleksi atau pencerminan. Gimana? Masih mudah ya? Jadi nanti kalau ada yang kurang paham atau tidak dimengerti, bisa ditanyakan lagi ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas untuk hari ini ya. Tugasnya sudah Miss April sampaikan sebelumnya ya. Itu aja materi yang Miss April sampaikan pada kesempatan kali ini.
ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi ya. Sekian video pembelajaran yang Miss April buat untuk kalian. Tetap semangat terus belajarnya, selalu makan makanan yang bergizi, kemudian tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kurang lebihnya Miss April mohon maaf. Miss April akhiri. Assalamualaikum